Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan sambutan di Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC CEO Summit di Lima, Peru, Kamis 15 November 2024. Prabowo menyebut Indonesia butuh 600 miliar US dollar atau 9.542 triliun rupiah dengan kurs 15.904 rupiah per US dollar untuk menjalankan hilirisasi sumber daya alam di Indonesia. Ia mengatakan Indonesia berkeinginan untuk mendorong industrialisasi dengan cara hilirisasi atau mengolah sumber daya alam. Setidaknya ada 26 komoditas yang direncanakan untuk dikembangkan. Prabowo mencontohkan seperti industri maritim dan perikanan Indonesia memiliki banyak potensi untuk dikembangkan. Melihat 3/4 wilayah Republik Indonesia merupakan lautan. Apa sih hilirisasi? Emang hilirisasi bisa bikin Indonesia maju? Kita bahas yuk, mulai dari hilirisasi nikel. Ini salah satu tambang nikel di Pomala, Sulawesi Tenggara. Biji nikel diangkat ke smelter untuk memproduksi ferronikel supaya nilai jualnya lebih tinggi. Limbah tambang di sini bikin laut dan sungai tercemar. PT Vale Indonesia di Sorowako sudah terbukti sejak lama bisa mengelola biji nikel menjadi ferronikel menggunakan energi terbarukan. Sementara perusahaan lain seperti Morowali Industrial Park masih pakai batu bara yang gak ramah lingkungan, bikin batuk pekerja. Hilirisasi nikel di Indonesia bagi pemerintah dinilai sukses. Buktinya setelah adanya larangan ekspor biji nikel, banyak investor Tiongkok yang buru-buru bangun smelter ferronikel dan pabrik HPAL. Di Pulau Obi sudah ada pabrik HPAL yang menghasilkan MHP, salah satu bahan baku baterai. Pabrik ini menghasilkan sejenis limbah bernama tailings yang pernah dibahas di video sebelumnya. Manajemen bisnis ini didominasi WNA Cina, sementara untungnya bagi masyarakat Indonesia gak sebanding dengan kerusakan yang dihasilkan. Belum lagi banyak warga negara Indonesia yang jadi korban kecelakaan kerja. Selain itu, menurut mantan Menteri Pertahanan ini, sudah banyak perusahaan asing yang bergabung dalam hal ini. Banyak juga di antaranya sudah terlibat dalam ekonomi Indonesia selama bertahun-tahun. Ia juga menegaskan Indonesia sangat terbuka untuk mendatangkan lebih banyak investasi. Sehingga Prabowo bertekad untuk melindungi semua investasi dan memberikan kondisi ekonomi yang menguntungkan, terlibat dalam organisasi ekonomi dunia, serta bekerja sama antar negara. Hilirisasi tidak hanya satu, ya kan nanti sebagai contoh Freeport, the first time in history, akhirnya hasil tambang itu hilirisasinya di Indonesia. Bayangkan kalau sekarang kita hasilkan 60 ton emas setahun. In 3 years, 4 years kita cadangannya sama dengan 70 tahun. Itu hasil hilirisasi. Bahwa kalau kita olah di Indonesia, lebih untung untuk rakyat kita. Contoh yang paling dasar boksit. Boksit diolah menjadi alumina. Alumina diolah menjadi aluminium. Aluminium dipakai untuk TV, untuk pesawat terbang, untuk kapal, untuk mobil, untuk motor. Nearly semua barang-barang yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari ada aluminiumnya. Masa kita jual gelondongan dijadikan aluminium, kita beli mobil, kita beli pesawat terbang, it doesn't make sense. Yeah? So we are talking about common sense, hilirisasi vital untuk kebangkitan bangsa Indonesia. Terima kasih.